Tidak. Dokumentasi. Di jadwal pengajian itu saya dikasih waktu jam 8. Saya tidak tahu persis apa pakai jam atau pakai waktu duha. Jadwal yang diedarkan ke kamar-kamar pakai waktu duha atau pakai jam? Hah? Waktu duha ya? Waktu duha ini nggak jelas. Sampai kamar kufur waktu duha itu masalahnya. Saya ingin kitab ini khatam. Karena itu kita akan berusaha untuk menyelesaikan kitab ini. Tentunya dibutuhkan kesabaran. Karena kitab ini walaupun tidak terlalu tebal, akan tetapi tulisannya itu kecil-kecil dan berkerapat, dempet, sehingga membutuhkan waktu setidaknya 15 hari untuk selesai. Itu pun kalau kita istiqomah start mulai jam 8 berakhir sampai menjelang zuhur. Kecuali bisa khatam dalam waktu yang singkat, tidak perlu dikasih makna tapi dibaca saja. Tapi yang ngaji ini kok sedikit. Padahal kitab Fathul Qarib ini adalah merupakan kitab yang laku dibaca oleh banyak orang, terutama di pondok-pondok pesantren. Dan kitab Fathul Qarib ini tidak terlalu sulit. Sesungguhnya teman-teman bisa mempelajari sendiri dengan menggunakan acuan kamus. Tapi bagi sebagian kalangan menganggap bahwa kitab Fathul Qarib ini juga relatif sulit. Tentu saja bagi mereka yang masih belum menguasai. Kalau dibandingkan dengan kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu bisa dikategorikan sebagai kitab yang sangat sulit. Di atasnya Fathul Mu'in ada Fathul Wahhab, kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, yang merupakan kitab fikih yang teramat sangat sulit sekali, sehingga seakan-akan ada kesan bahwa kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari adalah merupakan hasil karya kitab yang khusus hanya untuk dibaca oleh beliau sendiri yang ngarang, karena saking sulitnya. Di bawahnya Fathul Wahhab ada Fathul Mu'in, tes untuk masuk di madrasah Iqtidiyah, tes untuk kelulusan di madrasah aliyah. Di bawahnya Fathul Mu'in, ya ini kitab yang akan kita baca adalah kitab Fathul Qarib. Kalau merasa bahwa kitab Fathul Qarib ini masih sulit, ada yang paling mudah, Fathul Izar. Buka sarung itu kan mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja kalau Fathul Izar. Apalagi untuk digabung Fathul Izar dengan Fathul Qarib ini, buka sarung teman dekatnya. Kalau terlalu siang, startnya jam 8 bisa
majukan jam 7. Saya minta kesepakatan dari teman-teman. Tapi setelah sholat subuh ada pengajian juga di sini sampai jam 7:30. Oh, berarti baru selesai. Oh, berarti jam 8 ini memang waktu pas ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Pengajian dalam bentuk khataman itu targetnya adalah yang inti khatam selesai. Urusan paham tak paham itu dibudi. Saya ingat dulu ketika ngaji khataman, kitab yang dibaca itu lumayan tebal-tebal, seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ada kitab Kifayatul Akhyar yang dibaca, saya ingat almarhum Ustadz Mahrawi. Beliau membaca kitab itu sampai selesai, tapi startnya setelah imtihan setat. Setelah imtihan setat. Dan beliau membaca kitab itu karena saking payahnya mungkin sambil lalu tiduran. Jadi kalau alongku seperti ini payah, kemudian sambil lalu ajarukong, sambil lalu tiduran kadang-kadang. Tapi saya tidak cukup berani untuk baca kitab sambil lalu tiduran, takut nyipsa. 4 kali ring jadi apa nanti? Muadzimnya tertidur. Apalagi sampai ngorok. Waduh, yang ngaji ini bisa berjamaah ikut ngorok juga ini. Saya minta kesepakatan startnya tetap jam 8 atau setengah 8. Kalau setengah 8 berarti persis sesudah pengajian ba'da salati subuhi selesai, lalu lanjut asal hari. Kalau minta waktu jeda untuk istirahat ya jam 8. Waktunya memang cukup luas. Kalau sampai jam 11 berarti 3 jam. Biasanya waktu duha ini diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hari Abdul Azim. Setiap tahunnya tidak pernah libur, beliau selalu membaca kitab tafsir Jalalain. Tidak tahu sekarang. Kalau dulu memang beliau selalu baca kitab tafsir Jalalain. Dan saya ikut pengajian beliau itu tidak pernah dibaca secara keseluruhan sampai selesai, tapi beliau hanya membaca sebagian saja yang beliau anggap penting. Tafsir-tafsir yang dianggap penting itu dibaca. Dan santai kalau beliau menyampaikan pengajian, tidak terburu-buru. Jadi diselingi dengan acara intermezzo istirahat, ambil wudu. Tapi kalau saya ingin hatam, nggak bisa santai-santai, harus siap ngebut seperti patah. Ini saya belum mulai karena belum jam 8. Waktu yang ditentukan oleh start pengajian jam 8. Startnya jam 8. Saya takut dianggap korupsi waktu. Belum waktunya kok sudah dimulai. Kurang 5 menit. Betul. Kalau sepakat mau dimulai ya akan dimulai.
Nanti juga boleh interupsi. Kalau misalnya terlalu lama sampai lewat jam 11 misalnya, saya lupa tidak lihat jam, bisa interupsi, bisa diakhiri. Atau terlalu cepat juga boleh interupsi, atau bahkan terlalu lambat juga boleh interupsi. Ini namanya ustadz yang demokratis, melihat aspirasi dari teman-teman yang ikut pengajian. Jadi tidak otoriter, ngalakar pasifik. Kalau memang ada usulan, tidak usah sampai selesai Ustaz. Yang penting kita kan tabarrukan. Biarpun kita hanya seperempat, tidak sampai selesai. Kalau mendapatkan barokah bisa paham sendiri sampai ke belakang. Bagus itu. Jadi 3 hari selesai. Tak ada berat kata saya sampai. Mulanya jauh dari bagus dari Kertosari.